Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello everyone. How are you? I hope you all guys fine. Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Nah, sebagai makhluk Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita terhadap Tuhan adalah bersyukur. Sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bernapas. Nah, berkaitan dengan hal itu, hari ini, in this video, we will learn about, let's check this out. Okay, this time in this video we will learn about ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kemarin kita sudah belajar kan ya tentang benda dan bukan benda. Sekarang kita akan lanjutkan. Jadi, benda itu terbagi menjadi dua. Ada benda hidup, ada juga benda mati. Nah, yang mana nih yang dikatakan benda hidup yang seperti apa? Yang mana yang dikatakan benda mati seperti apa? Nah, ternyata benda hidup itu punya ciri-ciri ya. Yang dikatakan dengan benda hidup dia ada ciri-ciri, yang dikatakan dengan benda mati berarti adalah mereka yang tidak memenuhi ciri-ciri dari benda hidup. Berarti sebaliknya dari benda hidup kan ya. Nah, dalam bahasa sehari-hari kita jarang menggunakan istilah benda hidup. Tapi kita menggunakan istilah makhluk hidup. Ya, jarang menggunakan benda hidup. Makanya kadang-kadang orang tidak mengerti kalau sapi itu termasuk benda bukan sih? Bukan, sapi mah makhluk hidup. Nah, padahal sapi juga benda, tapi benda hidup. Kan sapi memenuhi syarat benda kan ya. Sapi bisa ditimbang, sapi bisa diwadahin. Berarti dia benda kan, tapi bendanya benda hidup. Kalian sudah bisa menyebutkan kan yang mana saja benda hidup, yang mana saja benda mati. Atau makhluk hidup dan benda mati itu kalian pasti sudah bisa menyebutkan. Tapi kadang-kadang kalian merasa kebingungan nih ditanya alasan kenapa sapi termasuk makhluk hidup. Kenapa batu termasuk benda mati? Nah, sekarang kalian setelah menonton video ini kalian harus bisa menjelaskan ya. Langsung saja tentang ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri benda hidup. Kita bilangnya langsung makhluk hidup saja ya. Makhluk hidup, yang dikatakan makhluk hidup itu sekurang-kurangnya punya 6 ciri utama. Ya, kita sebagai makhluk hidup itu punya 6 ciri utama. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bernapas. Yang kedua, berkembang biak. Yang ketiga, tumbuh. Yang keempat, memerlukan makanan. Yang kelima, menanggapi rangsang. Yang keenam, bergerak ya. Ada banyak sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup yang lebih detail lagi, tapi setidaknya kita tahu 6 ciri makhluk hidup yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang sudah aku sebutin tadi ya. Nah, kita bahas langsung satu-satu. Ciri yang pertama tadi apa? Bernapas ya. Ciri bernapas adalah ciri yang paling penting yang ada dalam makhluk hidup. Ya, kalau ada suatu benda bernapas, dia sudah pasti makhluk hidup. Oke, ciri yang paling utama, yang paling penting, yang menandakan itu adalah makhluk hidup adalah bernapas. Apa itu bernapas? Kita sudah tahu ya, kita sudah belajar, tapi nanti akan dibahas secara khusus. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Itu bernapas ya. Jadi setiap tubuh makhluk hidup itu perlu oksigen, makanya dia ambil oksigen tuh dari mana? Dari udara. Kita ngambilnya dari udara. Ada juga yang dari air. Kalau kita bernapas dengan paru-paru berarti ngambilnya dari udara. Dari air ada oksigen, ada juga. Siapa yang ngambil oksigen dari air? Ya makhluk air ya, yang makhluk yang tinggalnya di air gitu ya. Jadi ciri yang pertama adalah bernapas. Udah pasti jika suatu benda bernapas dia adalah makhluk hidup. Oke, yang kedua, berkembang biak. Apa itu? Menghasilkan keturunan, bertambah banyak. Kalau manusia mereka menikah ya, kemudian punya anak. Kalau hewan-hewan dia bertelur, dia melahirkan. Nah, itu adalah berkembang biak. Jadi ciri yang kedua dari makhluk hidup itu adalah berkembang biak. Jadi menghasilkan keturunan. Oke. Kemudian yang ketiga, tumbuh. Yang ketiga adalah tumbuh. Tumbuh itu apa? Proses perubahan ukuran dari kecil sampai besar. Darinya tadinya pendek
hingga jadi tinggi. Nah, itu tumbuh ya. Kalau makhluk hidup tumbuh, sudah pasti ya, ciri-ciri makhluk hidup itu pasti tumbuh. Kalau benda mati ada yang tumbuh nggak? Enggak ya, serem ya benda mati tumbuh. Tiba-tiba kalian misalkan di luar lihat batu, hari ini batunya sekecil itu, tiba-tiba besok sudah jadi besar, serem banget ya. Nah, batu tidak tumbuh karena tadi ya batu adalah contoh dari benda mati. Oke, tumbuh ya, perubahan ukuran dari kecil jadi besar, dari pendek jadi tinggi. Nah, itu adalah tumbuh. Kemudian yang keempat, memerlukan makanan. Kita sebagai makhluk hidup itu perlu makanan ya. Kita perlu makan, kita perlu minum. Itu karena tubuh kita memerlukan proses-proses untuk bisa bergerak, untuk bisa berpikir. Kita perlu makan. Kemudian yang kelima, menanggapi rangsang. Apa itu? Jadi yang dikatakan makhluk hidup itu, jika dia makhluk hidup, dia itu pasti peka terhadap rangsangan. Rangsangan itu apa? Rangsangan bisa berupa sakit, panas ya. Misalkan gak sengaja kita megang air panas. Apa reaksi tubuh kita? Kaget kan, terus kepanasan kan, bahkan bisa sampai teriak-teriak kan, wah panas panas. Nah, itu karena tubuh kita bereaksi terhadap panas atau peka terhadap panas, menanggapi panas itu. Nah, panas itu adalah salah satu rangsangan terhadap tubuh kita ya. Misalkan sapi dicambuk ya biar bisa jalan sama yang penggembala sapi. Sapinya ngerti kalau cambuknya terlalu keras, dia kaget juga kan, dia bisa sampai lompat, sampai bisa lari, kabur dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menanggapi rangsang. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bergerak ya. Makhluk hidup itu bergerak itu kan berpindah posisi ya, berpindah kedudukan. Tadinya misalkan kita di sini, tiba-tiba ada di sana. Bukan teleportasi kayak Naruto ya, misalkan dari suatu tempat ke tempat lain tiba-tiba gitu, tidak ya. Jadi bergerak di sini maksudnya bisa dengan cara berjalan, dia berpindah tempatnya itu ya, bisa berlari dan lain sebagainya. Oke, itu ada 6 ciri makhluk hidup ya. Sekurang-kurangnya kita sudah tahu 6 ciri makhluk hidup. Berarti kita sudah bisa tahu kan, sudah bisa membuktikan kenapa sapi itu dikatakan makhluk hidup, karena memenuhi 6 ciri tadi ya. Dan hati-hati juga, ada benda yang termasuk sebenarnya benda mati tapi memiliki salah satu dari ciri makhluk hidup itu tadi. Oke, itu tadi video hari ini, pembahasan hari ini. Kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kalian ingin tahu suatu benda itu dikatakan makhluk hidup atau bukan, kalian tinggal cocokkan dengan ciri-ciri yang 6 tadi ya. Jadi benda dikatakan makhluk hidup jika memenuhi 6 ciri tadi. Kalau tidak memenuhi 6 atau hanya memenuhi beberapa dari 6 itu, berarti dia sudah bukan makhluk hidup. Oke, itu tadi untuk pembahasan hari ini. Jika kalian suka videonya, kalian boleh klik like-nya. Kemudian kalian bisa share video ini ke media sosial kalian. Oke, terima kasih. Tugas untuk hari ini, tugas di video kali ini, silakan berkomentar tentang mobil. Apakah mobil memiliki ciri-ciri makhluk hidup? Apakah mobil termasuk makhluk hidup? Mobil kan bergerak. Mobil kan perlu bensin tuh, perlu minum atau makan itu namanya. Ya, siapa yang tahu jawabannya silahkan komentar di bawah. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.